Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta didik PKBM Mulia Program Kesetaraan. Hari ini kita akan membahas terkait tentang inovasi produk teknologi berdasarkan permasalahan di sekitar kita. Kita mengawali dari bahwa inovasi produk teknologi ya berdasarkan permasalahan di sekitar kita itu banyak sekali berkembang ya, dan memberikan peluang besar untuk bagaimana menciptakan solusi yang inovatif. Nah, eh, kita akan mempelajari dan bagaimana cara kita menentukan ide produk teknologi yang sederhana berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi permasalahan teknologi melalui 3 cara. Yang pertama adalah observasi. Nah, kita mengamati lingkungan sekitar dan kita mengidentifikasi permasalahan teknologi yang sering dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Setelah observasi, kita melakukan yang namanya wawancara. Nah, bagaimana keterlibatan dalam percakapan atau kita bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami permasalahan teknologi tersebut untuk kita mendapatkan wawasan atau ide yang lebih mendalam tentang apa rencana dari yang ingin kita kembangkan. Lalu kita harus mempelajari tentang tren. Nah, kita harus mengikuti perkembangan yang terbarukan di segala bidang teknologi. Hal ini untuk mengetahui masalah yang mungkin muncul atau kebutuhan yang belum terpenuhi di lingkungan masyarakat kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan ide produk teknologi yang sederhana? Pertama, kita harus kumpulkan inspirasi. Nah, kita harus mencari inspirasi dari produk dan teknologi yang sudah ada untuk membantu menghasilkan ide-ide baru atau mencari wawasan pengetahuan tentang produk atau teknologi-teknologi yang bisa membantu kita dalam mengembangkan ide yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah brainstorming. Nah, brainstorming sendiri adalah sesi di mana kita mengajak orang lain untuk menghasilkan barang atau ide yang kreatif dan unik. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengajak teman sekeliling kita, masyarakat dan lingkungan kita untuk sama-sama melakukan kreativitas dan inovasi yang unik untuk mengembangkan sebuah produk atau teknologi. Lanjut, yang ketiga adalah evaluasi dan seleksi. Kita harus menguji coba ide-ide tersebut dan kita pilih ide yang paling relevan atau sesuai dan memiliki potensi yang bisa kita implementasikan di dalam lingkungan kita ya. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan konsep produk? Pertama adalah penyusunan rancangan. Nah, buatlah sketsa atau gambaran secara visual tentang bagaimana konsep produk akan diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, selanjutnya ada namanya pembuatan prototipe. Nah, kita harus membuat model-model prototipe yang sederhana untuk bagaimana menguji dan mengembangkan ide produk secara lebih detail. Selanjutnya yang ketiga adalah uji coba pengguna. Kita harus melibatkan pengguna potensial dalam proses pengembangan untuk mendapatkan umpan balik dan memperbaiki konsep produk jika memang diperlukan ya. Selanjutnya adalah kita memvalidasi ide yang sudah kita dapatkan tadi dengan cara yang pertama adalah melihat peluang pasar. Kita harus meninjau pasar dan mengidentifikasi apakah ide produk yang ingin kita buat ini memiliki potensi penjualan atau pembelian yang sangat kuat. Lalu yang kedua adalah kita harus analisis persaingan. Kita kaji kompetensi di pasar dan perhatikan kelebihan yang dapat membedakan ide produk kita dari pesaing. Jadi apa identitas atau ikon yang bisa kita tunjukkan. Lalu yang ketiga adalah perencanaan strategis. Kita harus membuat rencana bisnis
yang jelas dan untuk menguji dan meluncurkan produk teknologi yang akan kita kembangkan. Nah, ini perlu kita lakukan. Selanjutnya adalah pembuatan prototipe. Nah, material yang sesuai. Yang pertama adalah material yang sesuai. Jadi kita harus pilih bahan yang tepat untuk membuat sebuah contoh atau prototipe berdasarkan karakteristik produk dan tujuan pengujian yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Setelah kita membuat prototipenya, materialnya, baik kita selanjutnya adalah membuat prototipe menggunakan peralatan dan sumber daya yang kita miliki atau yang ada. Selanjutnya kita melakukan pengujian. Nah, kita lakukan pengujian terhadap prototipe untuk memastikan bahwa produk kita ini memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan lingkungan kita. Baru yang keempat adalah pengembangan lebih lanjut. Nah, jika diperlukan, kita harus lakukan revisi atau evaluasi perbaikan pada prototipe atau uji coba yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang kita miliki. Nah, selanjutnya apa saja dasar-dasar uji coba dalam prototipe? Yang pertama adalah kita uji fungsi. Kita harus memverifikasi apakah prototipe itu berfungsi sesuai dengan harapan dan spesifikasi produk. Atau yang kedua adalah uji kelayakan. Nah, evaluasi, kita harus mengevaluasi kemampuan prototipe untuk memecahkan permasalahan yang ada dan memberikan manfaat bagi pengguna di lingkungan kita. Baru kita uji usability-nya atau kita bagaimana memeriksa sejauh mana prototipe yang kita punya ini dapat digunakan dengan mudah dan intuitif oleh lingkungan atau masyarakat yang menggunakannya. Baru yang terakhir adalah uji ketahanan. Ini pasti kita harus memastikan bahwa prototipe atau uji coba yang kita lakukan ini bertahan terhadap penggunaan jangka panjang dan kondisi lingkungan yang tidak bisa kita tebak apa yang akan terjadi, dan ini penting kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Yang pertama adalah melakukan analisis data. Analisis data yang mengenai respon dan umpan balik pengguna terhadap prototipe serta hasil pengujian yang telah dilakukan. Yang kedua adalah peningkatan produk. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, kita harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada produk sebelum meluncurkannya ke pasar. Lalu yang ketiga adalah peluncuran. Kita siapkan strategi peluncuran yang sesuai kita sepakatin dan ambil langkah-langkah untuk memasarkan produk teknologi yang telah kita kembangkan. Nah, pada kesimpulan intinya bahwa ada beberapa cara kita dalam menganalisis dan mengembangkan sebuah produk atau yang basisnya teknologi ini. Jadi ada cara-cara atau langkah-langkah yang mungkin bisa jadi panduan untuk kita mengembangkan sebuah produk atau teknologi. Nah, ini juga bisa kita lakukan di lingkungan bisnis atau usaha yang ingin kita bangun. Nah, harapannya apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi wawasan tambahan buat Bapak Ibu peserta didik PKBM Mulia yang mungkin ingin mencoba bisnis atau usaha, bisa mengikuti beberapa langkah yang sudah kami jabarkan, terangkan di dalam presentasi pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan harapannya Bapak Ibu semua terus belajar dan kita sama-sama menambah ilmu, dan silakan ditulis saja di kolom komentar hasil kesimpulan atau yang ingin ditambahkan dari hasil presentasi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di presentasi selanjutnya.